masih kerjanya apa sih? Yang paling simpel itu jawabannya ya guru. Mungkin juga tetangga kirainnya ngepet kali ya. Ada aja gitu ya, bolak-balik kayaknya bisa beli ini dulu itu. Tapi ya kalau ditanya pendapatan sendiri, setidaknya alhamdulillah kalau untuk pendapatan minim-minim sih ribuan dolar ya. Kalau dikonversi ke Indonesia ya silakan dikali aja sama konversinya sekarang. Saya malah bisa memanfaatkan AI itu jadi membantu saya secara pribadi. Yang tadinya stepnya misalnya harusnya 10, bisa 7 itu dikerjain sama AI. Nah 3-nya itu bisa kita jalanin sendiri. Kayak punya super team gitu lah. Kan udah dapat ribuan dolar nih, penghasilan juga udah cukup gitu ya. Terus kenapa masih jadi guru, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan. Biasanya sih orang-orang panggilnya Mas Rizky. Umur saya alhamdulillah sekarang di 34 tahun. Dan saya adalah founder dari Creative Flip AI. Kalau Creative Flip AI sendiri itu sebenarnya komunitas ya. Komunitas di bidang kreatif. Di mana di dalamnya itu membernya nggak cuma share tentang pekerjaan doang, tapi update-update materi, koneksi, dan semuanya itu kita bahasnya di sana. Jadi kalau pembahasannya sendiri di dalam komunitas itu apa aja, yang jelas lebih ke disrupsi AI di bidang kreatif. Baik itu desain, video, dan semuanya sih. Jadi memang kita mau kembangin si ekosistem ini biar bisa growth bareng-bareng. Karena memang kalau kita lihat, disrupsi AI itu udah luar biasa, terutama di bidang desain. Ya, yang tadinya desain itu harus belajarnya banyak banget. Tapi sekarang orang umum pun bisa untuk pelajari AI. Asal mereka mau belajar. Makanya ketika saya coba ngajarin orang awam pakai AI, dan itu berhasil, bisa berdampak buat orang lain itu kayaknya lebih impactful banget sih buat saya. Awalnya saya cuma fokusnya di bidang desain doang tadinya kan. Tapi ketika saya pelajari lebih dalam tentang AI, ternyata AI itu ya bisa dipakai untuk macam-macam. Bukan cuma AI untuk desain doang ya. Untuk sales bisa, untuk brainstorming bisa, untuk di bidang finance juga bisa. Makanya dari situ saya belajar, oh AI itu bisa banyak ya, bisa banyak pengembangannya ya, nggak cuma untuk satu bidang atau 2 bidang aja. Tinggal tergantung nih, kita mau atau enggak untuk mengolahnya. Saya rasa sih di sana kita bisa temukan banyak banget hal, makanya komunitas ini kita bangun buat semua kalangan sih. Bahkan yang awam sekalipun di bidang AI maupun desain. Nah, saya itu guru SMK. Jurusan tentang desain gitu di kafe. Saya itu ngambil kerjaan guru itu pagi sengaja biasanya. Jam 6.45 itu saya ngajar tuh. Nah, terus baru pulang ngambil kerjaan-kerjaan freelance. Bersyukurnya dengan skill ini, jadi saya bisa atur kerjaan saya sendiri gitu ya. Kapan waktu saya kerja, kapan waktu saya istirahat, kapan waktu saya buat keluarga. Itu sih yang paling saya syukurin sih, selain dapat penghasilannya juga. Jadi kerjaannya itu banyak lain juga dari luar negeri ya. Bisa ngambil kerjaan banyak gitu dari luar negeri. Kenapa? Ya karena ada AI. AI itu kayak punya super team ya. Jadi di situ saya nggak ngerjain sendiri. Saya dibantu sama AI. Dan AI itu sangat membantu, karena di sana dari 10 tas, sekitar 7-an itu bisa dikerjain sama AI. Dimana kita bisa minta tolong sama dia kapan aja, di mana aja. Mau kita bangun jam 2 pagi nih, ide yang kemarin kayaknya deh. AI, bisa nggak kamu kembangin ide ini? Bisa. Minta tolong kerjain ini bisa. Nggak usah nggak pakai nggak enakan gitu ya. Bisa aja minta tolong sama dia jam berapa aja, langsung hubungin aja gitu ya. Nah makanya saya bersyukur banget. Sebenarnya tadinya juga stigmanya cukup gini ya, kok AI langsung one click langsung jadi gitu, semuanya langsung jadi gitu. Tapi saya rasa ya itulah perkembangan, itulah teknologi, nggak bisa dibendung. Kalau dibilang bete nggak sih sama AI? Bete banget. Apa yang saya pelajarin puluhan tahun, kok bisa semudah itu, secepat itu, cuman diklik-klik sama AI udah jadi. Dan itu update-nya masih akan terus berjalan sampai depannya. Dari situ saya berpikir, ya daripada saya cuma ngedumel doang, ngegerutu doang sama AI-nya, kenapa enggak saya manfaatin AI itu sendiri. Dari basic saya, dari fundamental saya malah bisa memanfaatkan AI itu, yang tadinya misalnya untuk bikin satu desain itu harus ada berapa divisi itu, ngasih tahu dulu, ini, bikin foto di sini gitu ya. Nah, divisi-divisi tadi saya delegasikan ke AI. AI tolong bantuin ini, AI tolong bantuin ini. Nah, di sana ketika udah ada bahan-bahannya, ya saya tinggal racik aja, saya tinggal masak. Gitu sih, gampangnya sih gitu. Nah, itu juga yang saya coba sebar ke teman-teman di komunitas. Gimana cara biar kita seolah-olah punya super team. Jadi, nggak harus semua kerjaan itu kita yang ngerjain. Karena ya pasti pusing juga ya kalau semuanya jadi kerjain. Makanya kenapa kita bangun si AI-nya itu, biar bisa bantuin kita. Bantuin kita untuk ngerjain kerjaan. Selain itu, kalau bisa mentok sekalipun ya, ini kayaknya ada masalah atau problem, akhirnya balik lagi aja ke komunitas. Tanya lagi ke sana, saling sharing gimana cara perbaikinya. Gitu. Kalau bergerak di dunia desain sih, kalau saya pribadi udah lama ya, udah belasan tahun ya. Tapi kalau yang berhubungan sama AI ya baru 3-4 tahun terakhir. Karena waktu pandemi itu titik balik banget ya.
banyak layoff, termasuk saya juga. Tapi bersyukurnya saya ada punya skill di bidang desain, dimana ternyata skill itu skill yang bisa saya sebutnya apa ya, menclok gitu. Jadi nggak harus bener-bener ada di satu kantor, di satu bidang khusus yang pakai skill ini, tapi saya bisa tuh masuk ke kreatifnya, masuk ke bidang desainnya, ke video dan segala macam. Dan itu sangat membantu banget sih. Alhamdulillah saya bisa rebound di sana, bisa mengambil kerjaan dari luar gitu. Terus akhirnya dari sana kita coba bangun. Nah ketika bangun, karena memang kita basicnya tadi ya di desain gitu, itu udah mulai dapat banyak kerjaan, dan dari situ kayaknya udah nggak pegang nih, ngambil lagi orang-orang, teman-teman gitu ya, panggil-panggil. Akhirnya abis kita lihat, kayaknya gimana kalau kita bangun ekosistem aja deh. Gimana kalau ekosistem udah kebangun, ya nanti ada akhirnya balik ke kita lagi, bisa bantuin kita lagi, bisa mensejahterakan orang juga. Nah makanya kenapa si LPA ini dibangun, apa ya, jadi komunitas aja, jadi ekosistem. Yang nggak cuma bagiin kerjaan doang, tapi update teknologi juga, update koneksi juga, dan semuanya ada di situ. Nah kalau misalnya emang kerjaan bisa secepat itu ya dapetnya, datangnya gitu semua, kitanya juga harus siap. Kitanya siap nggak nih untuk ngambil kerjaan profesional tadi gitu ya. Namanya reputasi itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan sampai nih kita udah ngambil kerjaan, terus ternyata kita ngasihnya setengah-setengah, cuma generate doang, akhirnya jadi jelek namanya, ratingnya jadi buruk. Kayak kenapa sih ekosistem ini dibangun? Di sana tujuannya bukan cuma ngasih kerjaan doang gitu ya. Nih kita nih ada kerjaan, kita share link gitu ya. Tapi ketika ada mentok atau ada something ya yang terjadi problem, itu bisa di-share juga. Mas, saya ada kendala nih di sini, gimana ya cara solusinya? Atau misalnya, Mas, ini kayak penipuan atau bukan ya? Ya mungkin dari pengalaman kita coba kasih tahu ke teman-teman bahwa ya ini kayaknya agak-agak coba kamu tanya yang ini deh, coba kejelasannya yang ini deh. Jadi memang komunitas itu dibangun bukan cuma nge-share kerjaan doang, tapi ya ngasih solusi juga lah. Sama emang lebih hati-hati juga sih. Penipu itu nggak cuma di Indonesia doang, dulu juga banyak. Kalau ditanya penghasilan sendiri ya, penghasilan ya mungkin kalau dilihat kayaknya saya di rumah doang gitu ya, paling keluar ngajar dan ini. Sebenarnya ngajar juga kayak proses healing sih. Healing saya pribadi itu ngajar dengan cara ngajar. Tapi kalau penghasilan sendiri, saya ngambilnya itu dari kerjaan freelance di luar itu ya. Mungkin kerjaannya kecil-kecil, di bawah $1.000 gitu ya. Tapi dalam seminggu itu ya kita bisa ngambil 3-4 pekerjaan itu bisa aja. Kenapa ya? Karena dengan bantuan AI tadi. Jadi kerjaan-kerjaan dari luar negeri itu bisa kita ambil secara berbarengan gitu ya. Tergantung kita bisa manage-nya atau enggak aja. Bahkan manage pun sekarang udah bisa pakai AI juga. Jadi kalau ditanya penghasilan sih banyak ya. Minim-minim sih ribuan dolar ya. Kalau dikonversi ke Indonesia ya silakan dikali aja sama konversinya sekarang. Kalau misalnya ditanya gitu ya. Kalau misalnya dari ribuan dolar itu ya ratusan sih masih ada sih ya. Ratusan kurang lebih dikit dah. Namanya juga usaha gitu ya, naik turun. Tapi yang jelas minim-minimnya sih segitu sih masih ya. Kia ratusan juta sendiri. Bahkan ya mungkin juga tetangga kirainnya ngepet kali ya. Ada aja gitu ya. Ada bolak-balik kayaknya bisa beli ini dulu itu gitu ya. Tapi ya jujur yang paling senang dengan bantuan AI, saya bisa beli waktu sih. Karena yang tadinya saya harus ngerjain itu bisa 3-4 kali lipat lebih gitu ya. Tapi itu semuanya dipangkas, dipotong semua sama AI. Karena minta tolong sama AI itu hitungannya detik ya, cepet banget. Nah jadi saya punya kesempatan buat ngembangin lagi. Terus cari ide baru lagi. Bisa dekat sama keluarga, bisa lihat tumbuh kembang anak. Bahkan alhamdulillah juga bisa berimpact ke orang-orang. Alhamdulillah orang-orang juga pada ngerasa, Mas alhamdulillah nih saya jadi bisa ngurusin anak saya. Gitu yang tadi misalnya contoh ibu-ibu, yang tadinya dia cuma mau backup suaminya doang gitu. Alhamdulillah bisa dapat penghasilan lebih. Itu insya Allah jadi berkah sih saya. Mudah-mudahan. Kerjaannya sebenarnya sederhana. Kalau teman-teman coba cek ya di website-website pencari freelancer, itu kerjaannya simpel-simpel sebenarnya. Tapi karena konversinya ke dolar, jadi yang mungkin orang luar nganggepnya recehan ya. Tapi kan kalau dikonversi ke Indonesia lumayan banget ya. Dan itu kalau dikumpulin banyak. Kerjaannya ya cuma kayak bikin logo, bikin ilustrasi. Yang agak berat dikit misalnya bikin video, bikin animasi gitu ya. Bisa nggak dikerjain berbarengan? Bisa banget. Kenapa ya? Karena ada AI tadi. Tinggal gimana nih kita bisa atau nggak ngolahnya. Dan kalau cuma asal generate, bikin gambar atau video ya semuanya juga bisa. Tapi gimana kita bungkusnya biar jadi profesional, biar bisa dijual ke luar negeri tadi. Itu sih yang paling penting. Makanya kenapa saya rasa skill ini harusnya setidak-tidaknya bisa jadi pegangan buat kita semua gitu. Karena skill ini nggak harus ada di satu kantor, harus benar-benar kerja pakai alat something gitu. Bisa kerja di mana aja, di rumah bisa, mau sambil ngurusin keluarga juga bisa gitu ya. Walaupun mereka tadinya sempat skeptis, emang bisa mas kita ngerjain ini gitu. Bisa, tapi syaratnya satu ya kayak gitu. Syaratnya apa? Syaratnya harus mau belajar. Ya untungnya mau pelajarin, baik AI maupun desain ya. Walaupun ya tertatih-tatih, tapi alhamdulillahnya dengan adanya komunitas ini bisa
berdampak buat orang lain. Jadi ada satu murid itu, dia fokusnya tadi gambar. Dia tuh suka gambar manual tadinya ya. Dia bilang, saya sukanya gambar manual mas gitu. Saya bilang, dengan AI itu bisa dijadiin digital tau gitu. Emang bisa mas? Ya udah, kita coba jadi digital. Dia juga sukanya otomotif sebenarnya. Dia sukanya otomotif, dia tadinya gambar-gambar di sketsa gitu. Akhirnya saya bilang, ini bisa kok jadi peluang. Dan di luar negeri itu juga bisa kok dijual, bisa dijadiin produk. Alhamdulillah dengan keisengan dia tadinya itu, dengan bantuan AI, dan dia mau belajar untuk memperluas itu tadi, ya sekarang dia jadi bisa punya penghasilan sendiri. Dan dia bisa ngontrol kapan dia harus kerja, kapan dia harus istirahat, kapan dia hobi dia. Bahkan ya tadi saya bilang ibu rumah tangga pun bisa gitu ya. Ada kasus itu dia ibu rumah tangga, dia bikin fokusnya ke buku anak ya. Buku anaknya pakai AI, tapi dijual ke luar negeri. Nah, karena pengalaman dia sebagai seorang ibu, itu yang bikin dia jadi, oh kalau anak gua itu butuhnya apa? Butuhnya ini. Dia bikin imajinasi dia yang tadinya cuma dalam imajinasi dia, tapi bisa diwujudkan dengan AI. Dan awalnya mungkin untuk anak dia, tapi karena bisa menghasilkan, dia bisa dapat penghasilan juga dari kami. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang akhirnya nguatin saya bahwa memang komunitas ini nggak cuma buat cari cuannya doang, tapi bisa berkah juga balik ke saya sendiri. Bukan jadi halangan lagi, gimana sekarang semuanya itu udah terbuka lebar banget, apalagi dengan adanya AI ya. Harusnya AI juga bisa kita manfaatin untuk belajar, termasuk untuk belajar itu sendiri ya. Jadi kita bisa diskusi sama AI-nya. Buat yang awam sekalipun, baik itu nggak ngerti tentang AI sendiri, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti tentang desain, jangan takut, jangan ragu gitu ya. Karena kalau takut sama ragu, ya udah makin ketinggalan terus aja. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya akan semakin jauh lagi ketinggalan menurut saya. Skill ini insya Allah bisa dipakai di mana aja ya. Jadi bukan cuma tentang, emang saya harus kerja di luar negeri mas? Apa saya harus ngambil kerjaan dari luar negeri doang? Enggak. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya usaha sendiri, itu ada juga ya member komunitas kita. Jadi dia punya bisnis, dia punya usaha. Kadang-kadang dia tuh untuk ngembangin, itu harus keluarin fee lebih. Untuk bayar, untuk kembangin segala macam. Karena sekarang dia udah belajar itu sendiri, dia bisa tuh oprek. Walaupun misalnya terakhir nih, harus ada bantuan banget dari orang. Itu tapi persenannya udah jauh banget ya kebandingannya. Jadi nggak cuma terpaku tentang ngambil kerjaan di luar juga, tapi gimana cara kita survive sih ya. Kembangin diri sendiri. Makanya tadi saya bilang skill ini nggak harus berhenti di satu titik, harus kerja di satu tempat, di perusahaan harus pakai alat tertentu. Yang penting kita mau, yang penting kita punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang, insya Allah skill ini bermanfaat sih. Kita nggak tahu ya, keadaan sekarang itu gimana. Mudah-mudahan dengan setidaknya ada bekal dari skill ini, teman-teman nantinya bisa manfaatkan itu semua. Jujur kita di komunitas saling support kok. Kalaupun ada kendala atau something, bisa kita kerjain bareng-bareng gitu, kita cari solusinya sama-sama. Gitu sudah. Kalau untuk penghasilan sendiri, ya karena ini emang komunitas ya. Jadi sebenarnya sedikit banyak, kadang-kadang ada kerjaan yang nggak ke-handle tuh ya sama anak-anak kita, akhirnya dibagi lagi ke teman-teman semua. Untuk ratus-ratusan dolar sih masih dapet ya. Bahkan kadang-kadang ada yang juga passive income, jadi dia sambil kerja juga. Dia nggak fokus banget di sini, tapi dia sambil kerja, karena kan ada passive income nih. Kita bisa bikin desain, kita bisa taruh kayak etalase gitu, dimana nanti setiap ada penjualan, fee-nya kita bisa tarik ke sana. Jadi nggak harus benar-benar kita pivot nih, ganti kerjaan gitu ya. Enggak juga sih. Sambil juga bisa. Kalau tantangan sebenarnya ya stigmanya tadi ya. Stigma bahwa AI itu bukan karya gitu. Emang AI itu bukan desain gitu ya. Dan emang bukan gitu. Saya pengen matain stigma itu bahwa AI itu tools, harusnya yang ngebantu kita semua. Yang bisa bantu kita menghasilkan hasil karya yang jadi lebih baik gitu ya. Bukan artinya kita generate gambar langsung jadi gitu. Ya itu stigma yang salah. Mungkin yang beredar sekarang juga gitu ya. Dimana, oh bisa bikin gambar ini, oh bisa bikin video ini. Ya gambar dan video itu hanya jadi gambar dan video aja. Nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak bisa ngolahnya. Nah makanya kenapa saya bangun komunitas ini juga sebenarnya buat ngedukasi teman-teman semua juga bahwa AI itu tools yang harusnya bisa bantuin kita. Jadi jangan cuma asal generate doang, jangan cuma bikin video doang, tapi diolah lagi, dibungkus lagi, di-package lagi, biar sampai ke level profesional, dan akhirnya bisa dijual ke luar negeri. Jadi tetap manusia yang mengendalikan. Jangan sampai AI-nya yang mengendalikan kita. Harusnya kita yang tetap punya kontrol. Termasuk ke idenya, misalnya visinya, sampai quality control, dan akhirnya itu sampai ke profesional, kita harus bisa olah hasil dari AI itu tadi. Makanya kenapa saya bisa ngambil kerjaan di luar, tapi tetap santai, punya waktu sama keluarga, itu ya karena dibantu sama AI tadi sih. Kuncinya satu sih. Kuncinya harus mau belajar. Jangan anggap AI itu adalah saingan kita, gitu ya. Kalau dianggap saingan, ya udah mau sampai kapan nganggap itu saingan, gitu ya. Karena AI itu akan terus belajar. Dia machine learning ya. Dia nggak tidur, dia nggak capek, dia nggak sakit, dia belajar terus 24/7.
ya. Jadi daripada musuhin AI-nya, kenapa kita nggak manfaatin AI? Karena kan kita manusianya nih, kita yang punya otaknya, kita yang harusnya bisa ngelit dia gitu ya. Jadi jangan sampai AI yang ngontrol kita, tapi harusnya kita yang bisa ngontrol si AI-nya itu sendiri. Sebenarnya kalau ditanya yang harus disiapin apa, yang disiapin adalah kemauan. Karena nggak bisa tuh, misalnya, Pak saya nggak punya gadget, saya nggak punya spek yang tinggi, nggak ada yang butuh itu. Ya, mau pakai laptop yang kentang, mau pakai tab, mau pakai handphone sekalipun, itu udah bisa. Karena sekarang AI pun bisa dipakai handphone. Tapi kalau kita punya kemauan untuk belajar, bahkan pakai handphone sekalipun, asal ada koneksi internet gitu ya, itu udah cukup ya. Dunia itu udah seluas itu, tinggal kita mau atau enggak untuk pelajarin itu semua. Nggak tahu ya, hati saya kayak ngerasa seneng aja, bahagia bisa berimpact buat orang lain. Sebenarnya alasan utama kenapa saya masih jadi guru gitu ya, alasan utama saya nggak jauh-jauh sih. Sebenarnya cita-cita saya cukup sederhana. Ketika saya ngajar dengan hati gitu ya, saya tulus ngajarin anak-anak, saya pengen anak-anak yang saya ajarin itu bisa berkembang, bisa nanti sampai cita-citanya. Karena saya pengen suatu saat nanti anak saya juga dapat guru yang mau bimbing dia, dapat guru yang mau ngajarin dia dengan tulus, yang berkahnya balik ke dia. Nggak apa-apa nggak balik ke saya sekarang, mudah-mudahan nanti balik ke anak-anak saya. Gitu. Jadi teman-teman yang penasaran tentang dunia AI, dunia desain grafis, atau pengen dapat kerjaan di luar negeri, langsung klik link aja di deskripsi untuk join ke kita. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Ayo.